Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Jumpa lagi bersama Kak Ali di sini di sekolah minggu kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyi satu lagu Hello Hola. Adik-adik, lagu ini boleh dilakukan secara berpasang-pasangan. Masih semangat toh? Kak Ali ajak kita menyanyi bersama-sama di lagu yang kedua, Ku Senang dan Melompat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Kak Haris ajak kita semua ambil sikap doa yang benar dan kita sama-sama meminta pertolongan Tuhan untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kita semua ambil sikap doa yang benar, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada berkumpul bersama-sama dan kami boleh beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami hari ini akan membaca, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon berikan hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan, memberkati kami agar biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, namun kami dapat memahami dan terlebih lagi Tuhan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami yang masih tahu Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semua, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan firman Tuhan pada ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-40 sampai 58. Kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-40 sampai dengan 58. Garis akan baca untuk kita semua. Di bawah perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia ke dalam mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang dan tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu.
Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Demikianlah firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vita. Karena itu semua wajib tenang dan selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Vita dalam cerita minggu ini. Cerita minggu ini berada di bawah tema kemenangan dalam Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-58. Nah, minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Daud. Nah, adik-adik, Daud adalah seorang anak yang lahir di Bethlehem atau biasa juga disebut Efrata. Daud sendiri adalah seorang anak bungsu dari 8 orang bersaudara. Mereka semua adalah anak dari seorang yang bernama Isai. Pada masa remajanya, Daud bekerja sebagai seorang gembala yang bertugas menggembalakan kawanan kambing domba milik ayahnya Isai. Nah, pada waktu itu yang memerintah atas Israel adalah seorang raja bernama Saul. Setelah 10 tahun memerintah atas Israel, Saul tidak lagi dipimpin oleh Roh Tuhan. Saul melanggar apa yang dititahkan Tuhan melalui Nabi Samuel dan lebih mendengarkan suara rakyatnya. Atas hal inilah Tuhan kemudian memerintahkan kepada Samuel untuk mencari pengganti Raja Saul. Tuhan kemudian menyuruh Samuel pergi kepada Isai dan memilih salah seorang dari anak-anak Isai menjadi pengganti Saul. Namun, ketika Samuel tiba di tempat Isai, Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak yang berada dalam rumah itu. Kemudian Samuel meminta untuk menjemput Daud yang pada waktu itu sedang menggembalakan kawanan kambing domba milik Isai. Nah, ketika Samuel melihat Daud yang parasnya elok dan terlihat kemerah-merahan, Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja. Dan pada saat itu, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Sebelum menjadi raja, Daud dipakai Tuhan untuk memainkan kecapi dan menghibur hati Saul di istana raja. Nah, atas hal inilah Saul kemudian menjadi senang kepada Daud dan begitu mengasihi Daud sehingga mengangkat Daud sebagai pembawa senjatanya. Suatu waktu orang Filistin hendak berperang melawan bangsa Israel. Nah, pada saat yang sama Saul juga telah bersiap dan mengantarkan pasukannya untuk berperang melawan orang Filistin. Nah, dari kelompok orang Filistin keluarlah Goliat, seorang pendekar yang sangat besar dan membuat bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Pada waktu itu, Daud datang ke medan perang untuk melihat saudara-saudaranya yang ikut berperang bersama dengan Saul. Daud kemudian meminta izin untuk pergi melawan Goliat, sebab Goliat telah menghina bangsa Israel yang adalah umat yang dipimpin oleh Allah. Dan karena Daud adalah orang yang takut akan Tuhan, maka dari itu dia maju dengan membawa nama Tuhan dan senjata yang dimilikinya hanyalah 5 batu dan juga sebuah umban. Sebelum orang Filistin sempat menyerang Daud, Daud telah lebih dulu melemparkan sebuah batu dan batu itu pun tertanam di dahi Goliat. Akhirnya membuat Goliat jatuh dan mati. Daud maju berperang dengan membawa nama Tuhan. Maka dari itu Tuhan menolong Daud dengan memberikan kemenangan itu kepada Daud dan juga kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, tentu dalam kehidupan kita pernah merasa takut. Misalnya ketika kita sendirian di malam hari dan listrik padam, tentu kita menjadi takut. Namun dari cerita hari ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan tentu tahu kemampuan kita dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi rasa takut kita dan menjadikan kita pemenang yang berani sama seperti Daud.
Amin. Demikian cerita kita untuk minggu ini. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Daud mengalahkan Goliat. Adik-adik semua, sudah terlalu banyak berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu, mari sama-sama kita mensyukuri berkat Tuhan dengan memberikan persembahan sambil kita menyanyi lagu Segala Puji Syukur. Sampai di ketemu akhir sekolah minggu ini hari. Tapi sebelum kita mengakhirinya, mari sama-sama kita menyanyi lagu Tuhan Adalah Gembalaku.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita satu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan hanya ke depan hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih dapat bersekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati semuanya ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi saat ini Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan masa kecil kami, masa pertumbuhan kami. Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Orang tua yang selalu mendampingi kami Tuhan, Engkau juga selalu menjaga, melindungi mereka Tuhan, memberikan mereka kesehatan dan juga umur yang panjang Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di kerajaan di sorga, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati sehingga apa yang telah kami baca dan renungkan tadi Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami Tuhan. Tapi sebelumnya itu Tuhan, mari Engkau memberkati kami satu persatu, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami Tuhan, karena hanya dan dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian potong sekolah minggu ini hari. Kiranya firman Tuhan yang telah didengarkan, ujian yang telah dinaikkan dapat memberkati kita semua. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.